Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber channel ASP Law Firm Official, serta para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang teman-teman semua lakukan ataupun juga kerjakan setiap hari. Teman-teman semua, hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Oleh karena itu, kami dari Kantor Hukum Acep Saifuddin and Partners mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian hukum ataupun juga konsultasi hukum yang kami selenggarakan untuk menambah pengetahuan, memberikan tambahan edukasi wawasan seputar permasalahan-permasalahan hukum. Di mana dalam edisi kali ini saya akan menyampaikan atau akan berbagi pengetahuan, akan berbagi wawasan yang berkaitan dengan hukum perdata. Spesifiknya lagi yang berkaitan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Di mana akta otentik dan akta di bawah tangan ini sering kita jumpai, sering kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa itu akta otentik, apa itu akta di bawah tangan, kemudian seperti apa kekuatan pembuktiannya apabila terjadi sengketa, apabila terjadi perselisihan, kemudian berujung di meja hijau atau di pengadilan. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai dengan selesai, agar teman-teman semua mendapatkan pengetahuan ini atau mengetahuinya secara utuh dan lengkap. Namun seperti biasa, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe atau pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP Law Firm Official ini, agar subscribe terlebih dahulu guna mensupport channel ini untuk terus berkontribusi memberikan tambahan edukasi wawasan, pemecahan masalah, solusi-solusi hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang selalu support dan dukung. Mudah-mudahan setiap dukungan yang teman-teman berikan itu menjadi suatu amal kebajikan yang teman-teman lakukan atau teman-teman berikan kepada channel ASP Law Firm Official. Baik, langsung pada pokok pembahasan yang berkaitan dengan akta otentik dan juga akta di bawah tangan. Di mana terkait dengan pembahasan ini secara ilmiah saya merujuk kepada buku karya Zulkarnain SHMH. Ini yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Ya, oleh karena itu, secara ilmiah saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini referensinya saya ambil dari buku Hukum Acara Perdata karya Zulkarnain SHMH, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik sahabat-sahabat semuanya, berkaitan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Terlebih dahulu kita ketahui apa sih akta otentik itu. Nah, berdasarkan referensi yang saya dapatkan, bahwasanya akta otentik itu adalah surat, ya, surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Jadi surat tersebut bisa dibuat oleh pejabat umum atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu. Nah, tentunya pejabat umum tersebut adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat ataupun mengeluarkan akta otentik tersebut. Nah, kemudian hal ini dimaksudkan untuk menjadikan surat tersebut sebagai bukti. Nah, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum tersebut juga dimaksudkan agar akta tersebut dijadikan sebagai bukti, ya, sebagai bukti apabila terjadi sengketa atau perselisihan atau sebagai bukti adanya perbuatan hukum ataupun juga hubungan hukum. Nah, kemudian siapa sih pejabat umum itu? Ya, pejabat umum yang dimaksud di dalam akta ini, ya, dalam akta atau yang berwenang membuat akta tersebut diantaranya adalah notaris. Nah, itu pejabat umum, ya, diantaranya ada notaris,
kemudian juga ada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kemudian ada pejabat pada catatan sipil ya, kemudian ada pejabat kantor urusan agama, kemudian diantaranya yang lainnya adalah jurusita ya pada pengadilan, kemudian juga panitera pengadilan dan lain sebagainya. Itu diantara pejabat umum ya yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik. Nah, kemudian bagaimana kekuatan pembuktiannya? Nah, akta otentik merupakan bukti yang sempurna, teman-teman. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya. Nah, ini akta otentik ini merupakan akta ataupun juga bukti tertulis yang sangat kuat ya, yang sangat sempurna, yang dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis di persidangan apabila terjadi suatu sengketa. Nah, apa saja sih yang termasuk atau contoh-contohnya akta otentik itu apa? Nah, di sini kan tadi pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik diantaranya ada notaris. Ya, berarti contohnya adalah akta notaris seperti akta pendirian perusahaan ataupun juga akta-akta lain yang dibuat oleh notaris. Kemudian juga contoh yang lainnya akta yang dibuat atau akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Berarti diantaranya adalah akta jual beli tanah, itu termasuk ke dalam akta otentik. Kemudian juga akta otentik yang dibuat oleh pejabat kantor urusan agama. Berarti contohnya adalah buku nikah. Kemudian juga hal-hal yang lain, akta-akta otentik yang lain seperti misalkan produk dari pegawai catatan sipil, kemudian juga produk daripada panitera pengadilan, kemudian juga putusan suatu pengadilan, kemudian juga berita acara dalam persidangan, itu merupakan akta otentik, teman-teman. Nah, di mana kekuatan pembuktiannya? Apabila terjadi sengketa, apabila terjadi perselisihan, maka akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis yang sangat kuat. Bisa kita bilang sempurna ya, selama, nah ada catatannya juga, selama memang akta otentik tersebut dapat dibuktikan ketidakotentikannya ya. Misalkan di dalam persidangan ya, ada yang menyangkal ya, ada para pihak yang menyangkal atau membantah keabsahan dari suatu akta otentik tersebut. Nah, pihak-pihak yang membantah atau yang tidak mengakui bahwa akta otentik itu benar-benar akta otentik, maka dia harus atau wajib membuktikan ketidakotentikannya. Misalkan dalam contoh sengketa pertanahan ya, misalkan ada pihak-pihak atau para pihak di pengadilan yang mengatakan atau menyebutkan bahwa suatu akta otentik, taruh misalkan akta AJB ya, bahwasanya ada pihak yang menyangkal bahwa AJB tersebut, akta jual beli tersebut adalah palsu. Nah, maka pihak yang mengatakan atau menyatakan akta jual beli tanah tersebut palsu, maka dia harus membuktikan ketidakasliannya, ketidakotentikannya. Nah, itu terkait dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Ya. Kemudian terkait dengan akta di bawah tangan. Nah, sekarang kita beralih kepada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Nah, begitupun akta di bawah tangan, ini bisa juga dijadikan bukti, alat bukti tertulis di persidangan, di pengadilan. Akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan bukti-bukti tertulis yang lainnya. Nah, akta di bawah tangan ini adalah akta yang atau surat perjanjian misalkan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang saya sebutkan tadi. Kemudian contohnya seperti apa akta di bawah tangan itu? Banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan atau hubungan hukum dengan antar individu itu sering terjadi. Misalkan kita membuat surat perjanjian. Perjanjian misalkan sewa menyewa kendaraan. Perjanjian sewa menyewa suatu bangunan ya. Kemudian juga surat perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dan akta-akta ataupun surat-surat lainnya atau surat perjanjian yang lainnya yang tidak dibuat oleh pejabat umum. Itu adalah akta di bawah tangan.
Nah, kemudian seperti apa kekuatan pembuktiannya apabila terjadi perselisihan? Ya, seperti saya sebutkan tadi, bahwa akta di bawah tangan ini juga mempunyai kekuatan bukti, ya, mempunyai kekuatan bukti selama surat perjanjian ataupun juga akta di bawah tangan tersebut itu tidak disangkal oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalkan surat perjanjian sewa menyewa tentu tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum. Kemudian terjadi sengketa. Nah, diajukanlah surat perjanjian sewa menyewa tersebut sebagai bukti tertulis di pengadilan, di persidangan. Selama para pihak tersebut tidak menyangkal perjanjian tersebut, maka ya akta di bawah tangan tersebut dapat diterima menjadi alat bukti tertulis. Nah, itu teman-teman ya, secara singkatnya seperti itu. Jadi kalau akta otentik, akta yang dibuat oleh atau pejabat umum yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Kemudian juga pembuktian atau kekuatan pembuktiannya sangat kuat dan sangat sempurna. Adapun catatannya saya sampaikan tadi ya. Apabila ada yang menyatakan ketidakotentikan, maka dia harus dan wajib membuktikan ketidakaslian atau ketidakotentikan tersebut. Kemudian juga akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak selalu atau tidak harus oleh pejabat umum. Nah, bisa oleh antar individu membuat surat perjanjian, kemudian juga antar karyawan dengan perusahaan, ya, itu adalah surat atau akta di bawah tangan. Namun memiliki kekuatan pembuktian juga. Akan tetapi kekuatan pembuktiannya selama tidak disangkal oleh para pihak, maka itu dapat diterima sebagai bukti atau alat bukti tertulis di persidangan dalam lembaga peradilan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan, menambah pengetahuan seputar permasalahan hukum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan video singkat ini, materi singkat ini bisa berguna dan bermanfaat. Saya Advokat Bung One, pengacara dari Kantor Hukum Acep Saifuddin & Partners, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm, ayo!